Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing VVIP ya, untuk tanggal ini bukan yang VVIP ya. Ini yang biasa dulu ya. Di tanggal 13 Februari 2023, tepatnya di hari Senin gitu ya, dan memasuki pertengahan di bulan Februari. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru kenal YouTube channel ini, kita ada briefing di YouTube pembahasan market selama seminggu ke depan, beberapa waktu ke depan, seminggu sekali. Biasanya video saya upload di Jumat atau Sabtu ya, Sabtu sore atau Jumat sore, dan requestnya itu teman-teman bisa cek di description video ini ya. Jadi kita share open question boxnya itu di Instagram ya, dan linknya ada di description video ini. Jadi pastikan teman-teman follow semua sosial media kita agar mengikuti dengan maksimal gitu ya update-update yang kami berikan secara gratis. Oke, lalu seperti biasa kita akan bahas dulu rekom ataupun IHSG ya, dimana rekap kinerja IHSG masih cukup menjanjikan sebenarnya, meskipun dalam 2 hari terakhir IHSG ini lumayan terdistribusi ya. Banyak faktor, salah satunya karena tiba-tiba Gotoh ARB, dan ya udah nggak kaget ya kalau Gotoh auto reject bawah, ini pasti imbasnya kemana-mana gitu. Cuman di hari Jumat ini closingannya di sesi 2 ada tarikan, sehingga bisa kita asumsikan bahwa market masih punya demand yang cukup strong gitu ya, tekanan belinya masih ada, sehingga market masih bisa ada tarikan gitu. Jadi singkat cerita ya, review sejenak seperti yang saya infokan di minggu lalu, market potensial reject di EMA 200 dan terjadi. Hari Rabu, hari Kamis IHSG kita kena rejection, dan Kamis Jumatnya langsung technical rebound. Nah, view-nya ya, meskipun saya melihat view-nya adalah IHSG sudah berhasil breakout di sini secara trend line ya, maka kemungkinan market akan uji kembali di blok merah ini, atau kurang lebih ya di sekitar 6.950 sampai 7.000-an ya. Ini merupakan resisten penting yang harus ditembus untuk memvalidasi continuation kenaikan yang dilakukan oleh IHSG sejak Februari atau Januari pertengahan gitu ya. Lalu kalau Anda tonton kita punya sosial media di Instagram, saya juga bilang kalau versi optimisme ada kemungkinan dia akan membuat inverted ya, tinggal dia buat left atau right shouldernya gitu ya, dia rounding di sini baru nanti retest sekali lagi ya. Ini adalah hal yang sangat possible, dan penurunan 2 hari ini menurut saya merupakan bagian yang wajib terjadi di IHSG kalau memang kita mau market kita ini akan naik gitu ya untuk ke depan-depannya. Oke. Nah, lalu berikutnya ya teman-teman ya, saya absen dulu deh bagi yang denger ini suara saya sudah lebih smooth atau belum. Saya agak coba setting mic saya. Kalau kemarin kan kayaknya pecah ya. Apa sih bilangnya? Kayak double gitu. Ya saya nggak ngerti audio lah. Saya cuman belajar basic. Nah, ini saya lagi ganti settingan di mic-nya nih. Semoga sih terdengarnya udah smooth. Gitu ya. Jadi untuk market ya we will see lah. Lalu kalau mau kita coba ngecek ya teman-teman ya. Kalau kita mau coba ngecek foreign flow ya. Wah, ini foreign flow-nya kan masih bagus gitu. Bahkan kemarin IHSG turun, foreign-nya masih kencang. Jadi ini hal yang bagus dan mendukung bahwa penurunan market ini hanya sementara dan potensial nanti akan kembali lagi naik ke atas. Ya, itu harapan kita. Oke, lalu tanpa panjang lebar kita akan langsung bahas. Jadi ini requestannya banyak banget yang bahas. Thank you atas partisipasinya. Semoga kalian nontonnya sampai habis ya. Oke, pertama ada The Geek. The Geek, kita bicara construction. Di minggu kemarin lagi saya bilang construction lagi di bottom ya, geraknya inline dengan properti.
Kita udah bahas semen juga yang mana gerak. Mungkin nanti ada yang nanya SMG dan INTP. Jadi ini sebenarnya sektor old economy yang diuntungkan gitu ya dari jatuhnya saham-saham batubara atau harga batubara yang turun. Karena kita tahu semen mostly cost productionnya itu dari batubara gitu ya. Mereka beli batubara untuk menjadikan semen, dan semen ini baru didistribusikan ke ya penggunanya gitu untuk pembangunan, konstruksi, properti dan lain sebagainya. Jadi memang secara tarik benang bisnis ini memang saling terkait. That's why yang terutama INTP dan SMGR dulu yang respon. Karena kalau properti kan ya costnya bukan hanya di semen gitu kan. Banyak faktor-faktor material lain yang harus dicek ya, dari harga tanah, pembebasan lahan dan lain sebagainya. Tapi kalau semen kan purely dia butuh untuk burning ya pakai batu bara. Gitu ya. Oke. Lalu berikutnya untuk The Geek, ini juga dulu saham favorit sih ya. Salah satu saham favorit selain Jekon ya, Jekon, The Geek, ACST, tapi ACST geraknya nggak sevolatile mereka berdua. Kita review sejenak waktu bulan kemarin The Geek ini sempat superior breakout di 133 sampai kurang lebih 130 ya. Dan singkat cerita si The Geek ini kembali ya berada di bawah 133 atau berada di bawah resistance. Jadi kalau kita perhatikan The Geek ini lagi fase retrace yang mana belum terkonfirm apakah retrace-nya ini bisa balik beneran retrace atau false break dan lanjut ke bawah. Cuman mungkin kuncinya ada di sini ya. Jadi kalau Anda mau beli The Geek pastikan 134, 35, 36 135, 36 dan 37-nya ini ditembus. Karena kalau ini berhasil ditembus dengan volumenya tinggi, ini kan volumenya kecil ya. Nah, dia kalau harus bisa break dengan volume yang besar-besar seperti ini, maka itu sinyal yang cukup valid gitu. Tapi kalau ternyata naik tapi volumenya kecil ya hati-hati, itu mostly bisa prank gitu ya. Lalu ada yang nanya Faste, Jekon, Elite. Mungkin kita bahas ya Elite dulu kali ya. Karena kebetulan Elite juga merupakan rekomendasi kita di VVIP. Kemarin TP, lalu buyback lagi, TP lagi. Jadi 2 kali. Oh, sayangnya broker summary belum open ya. Dan ya sudah, kita bahasnya untuk beberapa broker summary ke belakang, dimana kalau kita perhatikan Elite ini di buyback ya. So far memang ada 3 yang rutin akum, ada BR, ada MG, dan ada XA selaku underwriter gitu. Jadi dari tanggal 30-an nih akum gitu ya, masih di akum dengan costly mereka. Akum itu dengan asumsi ya hari ini belum di open ya, di tanggal 7, di tanggal 10 cost mereka tuh di 150-an ya, 145 sampai 150. Oke, jadi udah cuan sih, tapi saya rasa dengan akumulasi yang lumayan besar harusnya sih nggak cuman 10 tick lah ya, minimal pasti akan ada 10 sampai 20. 10% aja 16 tick gitu. Jadi 10 sampai 20% minimal. Dan mungkin optimismenya kalau memang bandara masih akum, kalau hari ini jualan dan besok jualan ya mungkin sudut pandangnya berbeda. Tapi kalau kita asumsikan masih akum, maka ada kemungkinan dia akan mencoba tembus all time high seperti yang dilakukan oleh Laju ya gitu. Jadi ada kemungkinan loh, karena memang pola IPO itu nggak langsung diarahin di hari pertama, kedua, ketiga langsung. Hari pertama, kedua abis itu bongkar sideways dulu 1, 2 sampai 4 minggu baru gerak. Kebanyakan sekarang memang pola IPO seperti itu ya. Oke, lalu berikutnya Dewa. Grup Bakri sih ya, kalau Anda tahu grup Bakri untuk Dewa sih saya masih no ya. Meskipun memang ini buy on weakness udah masuk kategori, tapi stop lossnya di 50 gitu. So far yang menarik perhatian ya ada BNBR ya. BNBR buy on weakness-nya lebih oke. Kalau teman-teman tonton live IG kita kemarin, jadi kita juga sering akan mulai aktif live Instagram dan TikTok ya. Jadi live IG dan TikTok, chartnya saya akan opennya di TikTok minimal seminggu sekali, biasanya mungkin dari Rabu sih. Ya, jadi teman-teman kalau mau nonton silakan di sana. BNBR saya udah sharing, saya ingat saya BNBR saya udah sharing bottom fishing dan hari ini terjadi rejection gitu ya. Ya prefer sih, saya cuma kasih pilihan gitu. Kalau Dewa katalisa harus tinggi dan nggak bisa expect. MDK gold blue chip asing akum gitu ya. Coba kita pakai bantuan botnya FT. Nah gini, sekalian saya mau survei sih.
Em, rencananya ya kita akan ada kerjasama dengan sekuritas gitu ya, karena kan memang saya personal itu sudah qualified gitu ya, certified securities analyst, certified technical analyst, punya izin wakil pedagang perantara efek, punya izin wakil manajer investasi. Jadi secara legal saya personal sudah ada, dan ya mengajak sekuritas sebagai partner untuk mensupport. Jadi mungkin kalau teman-teman keterbatasan nanti mau join VVIP karena masalah biaya dan sebagainya, kita nanti akan cari opsi kedua dengan program yang akan nanti kita share, ya mungkin di Maret lah kita nanti share. Jadi ditunggu aja ya. Tapi memang ya mungkin kerjasama dengan sekuritas fasilitasnya nanti nggak selengkap Anda join VVIP gitu ya. Tetap VVIP akan jadi prioritas. Tapi ditunggu aja. Jadi Anda nggak perlu keluar biaya, Anda dapat minimal fasilitas daily insight-nya itu dapat. Nah, untuk MDK ini sih akunnya udah berhenti ya. Tapi memang dari kemarin itu akunnya gila. Ya, untuk asingnya MDK jadi ya so far masih oke. Technical oke. Hari ini salah satu emiten yang rebound dari IHSG, menandakan sinyal buyer yang kuat. Rebound dari 4.500 ya, 4.600, closing mau 4.700. Kalau kita perhatikan sih dia buat flag ya. Jadi kalau pattern cup and handle nih ya, pattern yang cukup rapih ya kalau beneran, tapi harus di breakout. Nah, apakah akan breakout minggu depan ya, we will see ya. Tapi ya saya pribadi optimis lah. Kalau kita juga optimis IHSG akan naik, salah satu emitennya mungkin dari sisi gold ya, mungkin si MDKA. MTSM, wah ini saya no comment lah. Ini emiten yang dulu waktu saya ikut Hot Championship Season 5 di Mirai Asset, ini jadi saham buat curang ya, tektok dan saya bongkar. No comment ya, saya nggak ngikutin juga jadi no comment. WIRG ini wajar karena babak belurnya Goto juga ARB. Tapi kemarin waktu di live IG saya udah sempat ada ngomong ya, mungkin di sekitar 150-160 ya, we will see lah apakah besok itu atau hari Senin ada technical rebound atau enggak. Kalau jebol ya kemungkinan dia akan buat swing low-nya lebih dalam ya. Kebetulan saya di stream Stockbit ya, teman-teman juga bisa follow. Saya ada buat ya sering-sering sharing lah, saya sharing sedikit terkait Goto ataupun mungkin related di teknologi gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan minimal ya Goto kalau mau naik itu atau teknologi ya dia harus buat swing low dulu gitu ya, seperti yang digambar ini. Jadi memang harus turun dulu baru nanti naik gitu, asalkan tidak lebih rendah dari swing low terakhir. Kayak contoh WRG dia nggak boleh turun lebih dalam dari 109 gitu. Oke, lalu berikutnya ada Sen. Kita WRG juga cut loss kok ya, sama kita juga cut loss. Sen trennya masih turun ya, ini related dengan teknologi, geraknya bareng ya, nggak related tapi geraknya bareng dengan saham-saham teknologi. Kalau memang asumsi teknologi akan rebound karena mungkin udah 2-3 hari turun, ya mungkin di Senin Selasa emiten-emiten kayak gini akan rebound teknologi atau yang geraknya barengan gitu ya. Oke, lalu berikutnya MTech juga kena, SMA juga kena ya. Tapi so far ya kalau bicara MTech MTech Group ya salah satu, MTDL, MTech itu salah satu perusahaan teknologi yang bonafit yang pertama ya. Ya bonafit lah. Bonafit itu artinya stabil pendapatannya, bukan teknologi yang jual janji yang pada akhirnya merugikan investor ya. Karena MTech ini udah jauh ada, udah listing lama gitu, MTech, MTDL ya. Kinerjanya juga makin membaik dari tahun ke tahun. Nah ini kita nggak tahu sih di Q4 gimana. Jadi ini saham-saham blue chipnya teknologi kalau mau long lebih enak ya. Saya rasa sih di bawah 1000, saya sih belum ngitung-ngitung ya, tapi menurut saya sih kalau udah di bawah 1000 sih model-modelan MTech sih udah oke banget ya. Ini menurut pandangan saya pribadi. Karena waktu teknologi running itu memang harganya tuh dari 800-900. Jadi kalau di bawah itu saya rasa udah boleh dicoba sebenarnya. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Dwiki. Mengapa hanya karena EMA 200 mayoritas saham ngedrop? Sebenarnya bukan karena EMA 200 ya.
Jadi moving average itu atau every single indicator ataupun combination indicator itu merupakan derivatif dari harga saham. Jadi harga sahamnya muncul, ya saya nggak tahu sih apakah ada indikator yang bisa forecast. Mungkin banyak ya. Tapi kalau indikator-indikator yang biasa kita pakai, semuanya ya sangat bergantung dengan pergerakan harga. Ya, jadi kalau misalnya nih hari ini kita lihat candlenya biru, misalnya di jam 9 biru, stokastiknya ke bawah. Kalau tiba-tiba birunya tebel, stokastiknya bisa golden cross gitu. Jadi derivatif. Ya, yang namanya derivatif pasti akan ada lagging. Nah, baru dipecah lagi, ada leading indicator, ada lagging. Kebetulan saya belum sempat sih, tapi mungkin di Maret lah ya. Kita akan mulai cicil lagi konten Bibos yang mana kebetulan nanti bahas moving average dan EMA 200. Mungkin nanti bisa tonton di sana. So far EMA 200 memang simpelnya ialah penanda tren jangka menengah sampai jangka panjang yang paling gampang. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek, wah emiten ini uptrend atau udah reversal ya, gitu. Nah kalau tiba-tiba emiten uptrend jebol, hati-hati. Kalau emiten downtrend breakout, bagus. Gitu. Ya itu yang harus dicek. Oke deh Mas, ini perusahaan properti gitu ya, properti industrial. Kalau di kayak morning briefing 2-3 minggu terakhir kita ada bahas ya, secara ringkas. Demas ini menangnya di dividen. Ya, kalau mau aset play mungkin di base ya. Kalau SSIA ya wajar, ini ekspektasi tinggi, beli di 500 ya nangis. Ya, jadi ini harus research lebih jauh sih. Tapi dulu base saya pernah research, cuma memang kinerjanya belum membaik aja. Itu jadi notice aja. Ya. Kevin. Wah, kayaknya ini udah agak mulai dilupain ya. Volumenya masih kecil-kecil juga ya. Ya, dia kan biasa geraknya bareng panin. Kevin volumenya masih di bawah rata-rata. Naik pun tanpa volume akan berat. Demand-nya memang di dekat 300 ya. Jadi ini adalah demand zone Kevin. So emiten kayak gini kalau sabar mungkin bisa tunggu di area ya 293 20, it's okay lah. Tinggal teman-teman rentang area belinya diperpanjang aja. Oke, lalu berikutnya ada BBKP. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya. Kita akan sebisa mungkin sering live lah. Minimal kan ada di YouTube sekali untuk hari Senin dan seterusnya. Mungkin Rabu Kamis kita akan buat live gitu ya. Jadi minimal 2 kali dalam seminggu Anda dapat update. Sisanya ya bisa di grup sosial media saya update. NHL dan NHLW gimana prospek? Oke, hari ini NHL sebenarnya saya mau ngecek broker summary-nya ya. Karena saya pribadi juga jual warannya gitu. Oh, udah kebuka. Wah, ini masih akum ya. Ini mantep nih, masih akum. Coba kita cek tadi ada Faste, ada Halo. Faste udah mulai dicicil. Halo ya udah mulai dicicil. Oke, dicicil jual maksudnya ya. NHLW tadi saya terpaksa jual juga sih. Karena kan memang disiplin ya. Waran kita nggak bisa ekspektasi dan wow. Masih oke. Ini memang sih bandara sih rada-rada saklek ya. Ini juga masih akum. Ya. Ternyata masih akum. Gitu. Jadi ya we will see lah. So far kalau prospek chart NHL sendiri sih memang dia so far selalu closing di atas EMA 5. Jadi ya biasa kalau di atas EMA 5 dia masih bagus. Tapi kalau udah sekali dia nggak kuat di atas EMA 5 dia akan consolidate, mungkin akan main sampai ya mentok 250. Nah, ini kalau 250 ini tembus mungkin menurut saya akan jadi sinyal yang agak kurang bagus ya. Di 250. Tapi karena kalau kita belinya di harga atas, trading plan-nya disesuaikan gitu. So far pendek resisten di 270 ya, 270 sampai 276. Baru yang lumayan kuat ada di 250-an. Nanti ini Bollinger Tengah perlahan akan naik juga gitu ya ke 250-an gitu. Jadi ya mungkin 250 akan jadi titik krusialnya nanti. Prospek kita harus update untuk nikelnya karena kan sebenarnya berita-berita nikel EV related nih masih simpang siur ya. Jadi ya harus hati-hati lah karena memang emiten ini udah tinggi. NHLW akan related, dia akan gerak ke induk. Cuma dengan adanya sedikit goyangan di hari ini
mungkin bisa jadi pertanda kita harus lebih waspada. Ya, karena ini kebetulan digoreng, tapi akan ada satu hari di mana turun, abis itu nggak naik-naik karena NICLO ini akan expire di bulan Juli. Ya, lalu berikutnya SMGR. Oke, ini blue chip yang bagus tadi selain ya MDKA. Hari ini breakout, ya, ini breakout penting di 7,5. Bisa di watch ya. Jadi asal dia nggak balik 7,5 ini kita bisa entry. INTP juga ini tadi sudah breakout ya. Breakout yang sangat penting, double bottom di sekitar 11.700 ya. Kalau kita hitung dari 9.000, maka targetnya kurang lebih ada di sekitar 9.000 ke 10.700, berarti kan 1.700. 1.700, 11.000 berarti di 12.400 ya. Di pas di sini. Nah, ini target double bottom ya. Jadi mungkin soon or later target pattern ke sini. Bisa capai, bisa enggak. Gitu. Jadi ya kalau dia retrace mau coba entry ya saya rasa bisa coba ya. Becap udah mulai reversal belum? Belum sih, tapi mungkin kemarin ada sempat dinaikin ya. Seperti yang saya bilang, MNC Group ini memang pergerakannya sangat unexpected gitu ya. Atau sangat tidak bisa di track, tiba-tiba ada yang goreng ya. Itulah MNC Group. Tanda-tanda reversal kalau pertanyaan Anda ya belum. Cuman kalau volumenya rame ya udah mulai ya. Kemarin sih mulai rame, tapi 2 hari berikutnya udah nggak rame-rame banget. Cuman masih di atas rata-rata daripada yang kemarin ya. Anda bisa cek lah kalau meskipun dia sideways tapi volumenya itu mulai rame ya di atas rata-rata, mungkin itu sinyal yang baik untuk pergerakan sahamnya. Tapi kalau ternyata dalam seminggu ke depan dia balik kecil-kecil lagi volumenya ya akan sideways lagi. Gitu ya. MMLP gudang saham multi bagger dan triple bagger saya ya di tahun 2021, 2021, 2022. Gudang, cuman yang membedakan MMLP ini kalau kita bicara aset base gitu ya, aset play kalau di properti ini dia kecil gitu. Jadi so far seingat saya dia punya gudang tuh nggak nyampe 10. Meskipun okupansi rate tinggi ya. Jadi itu kalau Anda cek MMLP, dia punya gudang dia sewain. Ya, bisnisnya simple banget. Ya, simple banget. 2021, 2022 ini kinerjanya mulai membaik. Kita nggak tahu nih di Q4 apakah akan bagus atau enggak. We will see ya, tapi sebenarnya perusahaan ini sih saya masih cukup mantau ya. Cuman ya belum entry ulang. Tapi pergerakan harga sahamnya memang sideways. Dari dulu memang sukanya sideways teman-teman. Jadi ya nggak usah kaget gitu. Cuman ya kalau based on asset play kalah jauh dengan BES, SSIA atau Demas gitu ya. Karena ini dia lebih ke sewa gudang sih. Itu aja problemnya, dan gudangnya nggak banyak banget. Ya, itu yang sangat disayangkan gitu. Lalu berikutnya Gotoh RB berapa kali? Kalau asumsi optimis harusnya sih Senin Selasa harusnya ada rejection ya. Karena kalau dia udah nyampe 90 ke bawah. Jadi kan contoh ya. Ini kan kalau 105 ARB 7% lagi kan di 98. 98 ARB 7% lagi berarti di 92. Nah, di bawah 92 itu udah banyak demand. Dimana waktu Gotoh babak blur pun di sini rebound. Berarti memang di 90-an ini spesifik 90 ke bawah ini kuat banget. Ya, jadi mentok-mentok 3 kali ya. Mentok ya feeling saya, tapi harusnya mungkin di Senin Selasa bisa dipantau. Gitu ya. Semoga sih dia nggak buat low baru. Dia nggak buat low baru, kita bisa coba entry. Cuman tetap kalau dia buat low baru Anda harus cut loss. Gitu ya teman-teman ya. So mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan requestnya. Semoga bermanfaat. Tadi ada beberapa emiten yang sebenarnya cukup menarik ya, yang teman-teman bisa perhatikan beserta plan-plannya. So thank you atas requestannya. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.